Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wendy Rio Wijaya dengan NPM 202103086 dari kelas C Pendidikan Masyarakat Angkatan 2020 dengan dosen pengampu Pak Bayu Adilaksono MPD. Baik, langsung saja ke nomor 1. Pengalaman menurut saya merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Setiap orang juga pasti memiliki pengalaman pribadi, baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang kurang menyenangkan. Banyak istilah tentang pengalaman, salah satunya yang biasa kita dengar adalah menurut Julius Caesar, yaitu pengalaman adalah guru dari semua hal. Nah, selain itu saya juga pernah membaca quotes di media sosial bahwa hidup adalah perjalanan dengan masalah untuk dipecahkan. Juga pelajaran untuk dipelajari, tapi yang terpenting adalah pengalaman untuk dinikmati. Nah, pengalaman dalam kehidupan seseorang tentu ada pengalaman yang senang, sedih, lucu. Ada yang membuat seseorang bisa belajar sesuatu dan paham terhadap sesuatu. Ada juga hal yang bahkan bisa membuat seseorang takut dan tidak mau untuk mengalaminya kembali. Dalam sudut pandang andragogi, dikatakan pengalaman sebagai pisau bermata dua. Artinya pengalaman dari seseorang ini dapat menjadi hal yang baik dan tidak menutup kemungkinan pengalaman ini dapat membawa hal buruk bagi dirinya dalam pembelajaran orang dewasa. Nah, pengalaman yang membuat seseorang belajar memahami sesuatu akan memudahkan seseorang dalam kegiatan pembelajaran. Lain halnya dengan pengalaman yang membuatnya trauma. Tentu seseorang tidak mau melakukan hal tersebut atau hal yang ditakutinya. Nah, hal itu yang dapat menghambat jalannya proses pembelajaran. Kemudian apabila saya sebagai seorang fasilitator bagi warga belajar, hal yang akan saya lakukan adalah berkomunikasi dengan baik. Karena menurut saya komunikasi itu sangat penting dan perlu diterapkan. Tentunya dengan komunikasi yang baik akan tercipta suasana yang harmonis. Kemudian saya akan memahami setiap permasalahan dan latar belakang dari warga belajar, serta membantu memberikan solusi yang terbaik apabila seseorang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, nomor 2, sebagai calon pendidik dalam pendidikan masyarakat, tentu saya akan berbaur langsung dengan masyarakat. Hal tersebut menuntut saya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang saya tempati. Artinya saya harus beradaptasi dengan lingkungan masyarakat tersebut. Nah, jika saya dihadapkan pada posisi warga belajar yang sangat tergantung, tentu saya harus bisa menyesuaikan dengan memberi suatu pembelajaran dengan tidak terburu-buru dan menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh warga belajar tersebut. Kemudian selalu memberikan dorongan dan motivasi yang lebih untuk membuatnya lebih semangat dalam proses berlangsungnya pembelajaran. Yang kedua, jika saya dihadapkan pada warga belajar yang mulai tertarik dengan proses belajar, saya akan terus berinovatif dan memberikan pelajaran dengan berbagai variasi supaya memberikan supaya pembelajaran yang berlangsung tidak terasa jenuh dan diharapkan warga belajar semakin tertarik dan interaktif terhadap apa yang menjadi topik bahasan. Yang ketiga, apabila warga belajar mulai sangat tertarik dan
ikut dalam kegiatan berdiskusi, artinya sudah mulai terbiasa interaktif, maka yang saya lakukan adalah merealisasikan hasil-hasil pembelajaran berupa praktek nyata dan melihat juga perkembangan sampai di mana proses pembelajaran itu dipahami oleh warga belajar serta mengevaluasinya. Nah, yang terakhir, apabila warga belajar sudah memahami pentingnya materi belajar dan sadar dengan pentingnya belajar dengan sendirinya, saya akan melihat hasil perkembangan dari setiap warga belajar serta mengajak mereka untuk terus belajar sepanjang hayat. Itu penting dilakukan untuk keberlangsungan pendidikan bagi orang dewasa. Langsung saja ke nomor 3. Berdasarkan diagram yang ada, ditunjukkan pada nomor 1, yaitu posisi di mana seseorang berada pada tingkat kebutuhan pengarahan yang tinggi. Maka dari itu peran fasilitator sangat penting untuk memberikan perlakuan yang baik, yang layak, dan mengarahkan warga belajar tersebut sesuai dengan minat, bakat, dan juga kemampuannya tentunya. Kemudian mengayomi segala kebutuhan dari warga belajar dan secara serius dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh warga belajar tersebut. Sebagai fasilitator harus bersikap profesional dalam melakukan proses belajar mengajar agar terjalin suatu pembelajaran yang efektif dan efisien serta menjadi fasilitator yang disegani oleh warga belajar. Nah, fasilitator juga harus menjadi panutan ataupun suri tauladan seperti layaknya guru yang digugu dan ditiru. Seorang fasilitator juga menjadi tauladan yang harus baik terhadap warga belajarnya.